Jangan buang laptopmu. Judul video yang perlu teman-teman ketahui. Jadi di sini sudah ada beberapa laptop yang saya lebih senang menyebutnya tidak berfungsi. Karena kenapa? Jangan buang laptopmu. Saya akan berikan contoh banyak komponen-komponen yang masih bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan uang bahkan ya. Nah, di dalam sebuah laptop itu ada yang namanya komponen ya, selain software. Software itu aplikasi lah dan sistem operasi. Dan laptop itu sama seperti PC. Walaupun bukan sepenuhnya rakitan, tapi dia punya komponen-komponen yang sama persis dengan komputer atau PC. Ya, jadi di sini saya ambil contoh kenapa tadi saya bilang di awal jangan buang laptopmu. Nah, di sini sudah ada contoh laptop baru beli Oktober 2023. Ini kenapa? Masih bagus. Ini sudah saya banyak yang dibolongin. Ini masih Core i5 Gen 5, Gen 12 ya, Core i5 Gen 12. Ini kucing. Sayang banget sama nih laptop. Saking sayangnya si pemilik, ini kucing ini pipis di sini. Jadi kondisinya laptop ini sudah tidak berfungsi. Ya, tapi saya lebih senang menyebutnya tidak berfungsi ya, tidak sepenuhnya rusak, karena di dalam laptop ini yang tadi saya bilang ada komponen-komponen yang masih bisa dimanfaatkan. Contohnya apa? Nah, laptop ini yang pertama, kalau teman-teman bisa lihat, ini ada LCD. Ya, memang datang ke saya ini kondisinya mati. Tapi kita kan bisa cek apakah LCD-nya masih bisa. Kemudian ada juga namanya keyboard. Ya, ini keyboard. Kemudian di sini ada touchpad-nya. Gitu ya, dan kita akan bongkar lagi ke dalam-dalamnya. Seperti contoh, kalau kita bongkar laptop ini, kalau laptop baru kita masih bisa memanfaatkan apa, baterainya, kemudian juga ada hard disk seperti yang pernah disampaikan sama saya di video sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kita akan manfaatkan atau kita akan otopsi. Bahasa saya lebih enaknya diotopsi lah ya. Diotopsi itu kita cek, kita ambil organ-organ, atau di sini bahasanya tuh komponen-komponennya ya. Nah, kita akan lihat. Nanti kita akan cek hasil. Nah, ini. Nah teman-teman, di dalam laptop itu ada yang namanya hard disk. Itu masih bisa kita fungsikan. Nah, contoh seperti ini, dan ini juga RAM. Walaupun secara keseluruhan laptop ini tidak berfungsi atau orang-orang bilangnya rusak lah ya. Tapi saya lebih senangnya menyebutnya itu tidak berfungsi. Jadi walaupun seluruhnya atau secara garis besar itu tidak berfungsi, tapi di dalamnya ini ada memori yang masih bisa kita manfaatkan. Kemudian ini contoh-contoh nih ya. Ini banyak sekali nih. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah memori-memori hasil dari otopsi beberapa laptop yang memang sudah tidak bisa diperbaiki. Kenapa tidak bisa diperbaiki? Seperti yang saya bilang, saya akan selalu menyarankan jika memang laptopnya, biaya perbaikan laptopnya itu lebih besar daripada beli yang second, lebih baik nggak usah diperbaiki, beli aja yang second gitu ya kan. Dan ini kasus ini laptop baru seharga 10 juta. Waktu belinya 10 juta, tapi apalah daya ketika sudah dipipisi kucing. Teman-teman lihat ya. Ini sampai ada bekas petanya nih. Jadi membuat peta di sini nih. Semuanya jadi ada bekas ya, cairan ya. Awalnya lumayan, namanya pipis kucing ya, bau pecing.
Nah, ini di sini kembali lagi ke komponen-komponen laptop yang masih bisa kita manfaatkan. Jadi ingat, jangan buang laptopmu. Ya, nah seperti ini RAM-nya atau memorinya. Dan sedangkan untuk laptop baru generasi Core i5 generasi 12 itu kan RAM-nya masih cenderung lebih baru ya, DDR4. Kemudian juga, nah ini ya, ini hasil-hasil dari kita ambil komponen-komponennya, memorinya ada beberapa. Dan contoh ini speakernya, ini masih bisa kita manfaatkan. Kalau bahasa di dunia perservisan, entah mungkin tukang servis yang lain itu bahasanya seperti apa, kanibal ya. Dan ini saya bisa jual teman-teman. Saya bisa jual speakernya saja. Dan kita akan lihat, nah ini ya, di dalam dompet ini sudah ada beberapa harddisk. Nah, kita lihat ya, ini harddisk HDD nih, HDD hasil dari bahasanya nih copotan-copotan, hasil mengotopsi beberapa laptop yang sudah tidak berfungsi. Dan saya akan selalu menyarankan harddisknya diambil karena data itu penting. Ya, jadi harddisknya diambil dan teman-teman bisa juga memanfaatkan harddisk ini. Kalau memang tidak laku dijual ya manfaatkanlah seperti ini. Jadi contoh seperti ini ya. Ini harddisknya, HDD-nya bisa kita jadikan eksternal atau harddisk eksternal. Jadi hampir semua harddisk eksternal, bukan hampir semua, bahkan semua harddisk eksternal itu menggunakan namanya ya harddisk yang digunakan juga di dalam PC. Jadi ketika laptop teman-teman tidak berfungsi, bisa diambil. Yang pertama, memorinya bisa untuk upgrade lagi kalau kita beli yang baru, misalkan contoh. Yang kedua ada namanya harddisk. Harddisk ini bisa kita manfaatkan menjadi penyimpanan data eksternal ya, atau jadi harddisk eksternal, nanti dibelikan lagi namanya enclosure. Nah, terus di sini juga ada speakernya nih ya. Ada juga baterainya gitu. Tapi kalau baterai itu kan kalau laptop kondisi lama biasanya dan lebih sering itu baterai itu memang kena duluan, artinya lebih rusak duluan ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Dan ini juga LCD-nya, ini kan ada LCD. LCD ini masih bisa dijadikan atau difungsikan kalau nanti, kalau bagi saya itu masih ada yang cari LCD yang rusak misalkan. Contoh-contoh seperti itu ya. Jadi itu teman-teman, saya akan berikan satu contoh memanfaatkan harddisk yang sudah tidak berfungsi ini menjadi harddisk eksternal. Caranya gimana? Nah, harddisk ini kita gunakan yang namanya enclosure. Nah, ini HDD ya. Jadi, nah ini saya akan beri contoh, ini enclosure. Enclosure transparan. Nah, ini seperti ini nih ya. Jadi, kita akan fungsikan komponen laptop yang namanya harddisk. Bahkan di sini ada penyimpanan data sebelumnya lah ya. Biasanya teman-teman suka menyimpan data di harddisk. Nah, ini ya. Ini kita masukkan ke sini. Jadi nanti dia berfungsi sebagai harddisk eksternal, teman-teman. Karena ini casingnya transparan aja. Kalau teman-teman yang masih punya harddisk eksternal yang kotak seperti ini, intinya di dalamnya tuh harddisk seperti ini juga, ya. Jadi ini ya, teman-teman. Jangan buang laptopmu. Jadi bongkar aja ya. Kalau memang tidak berani bongkar dan tidak bisa mengecek komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti RAM, kemudian harddisk, baterai, LCD, speaker, gitu, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, semoga teman-teman yang punya laptop di gudang, bahkan misalkan sudah tidak terurus lah, jadi dicek kembali, fungsikan atau memang jual aja. Karena memang lumayan masih ada harganya buat tambah-tambah beli laptop baru kalau memang masih kejauhan. Jadi ya lumayan lah, intinya buat jajan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini laptop teman-teman, cari teman-teman. Kalau memang teman-teman punya laptop yang sudah tidak berfungsi atau bahkan laptop jadul yang sudah nggak tahu kemana atau bahkan yang memang sudah upgrade gitu, jadikanlah atau fungsikanlah. Kalau memang layak untuk dijual ya dijual, kalau memang tidak ya diwariskanlah kepada teman-teman atau kepada saudara atau kerabat yang memang masih membutuhkan. Karena ingat, laptop itu bukan rusak, tapi hanya tidak berfungsi. Ya, kalau memang masih bisa diperbaiki,
ya bisa diperbaiki gitu ya. Oke teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.